Yo kawan-kawan Kobam, terima kasih kita bisa ketemu lagi, umur panjang, sehat walafiat, banyak berkah. Hari ini kita kedatangan dua pembaca Kobam. Nah ini generasi baru arkeolog, ini ada Mas Didi, spesifikasinya pokoknya Sriwijaya lah. Kemudian ada Mbak Sinta. Mbak Sinta ini epigraf sebenarnya ya. Paleografi, filolog ya. Jadi ini dua arkeolog muda yang pada pundaknya kita menaruh masa depan arkeologi Indonesia. So jadi yang menarik adalah mereka datang buat nyari buku Kobam. Jadi buku Kobam tuh batas antara sejarah dengan arkeologi itu tipis. Tapi memang batas-batas ilmu kan harusnya tipis ya, nggak boleh ada lagi bahkan kalau perlu kita robohin karena itu membuat perspektif kita menjadi sangat sempit, jadi cupet begitu ya. Kalau orang cupet itu atau pandangan yang cupet itu berbahaya sebenarnya. Jadi ini orang-orang yang mau membebaskan diri dari sifat cupet ya. Pandangan yang sempit. Oke, ini yang pertama, makasih udah datang ke Kobam dan mau live ya. Ini tanpa perjanjian loh, tanpa perjanjian. Jadi mereka tiba-tiba ujuk-ujuk mereka datang dan kita minta buat ngobrol. Kira-kira buku Kobam yang paling pertama dan dianggap penting dibaca itu pengalaman Mas Didi buku apa? Kalau saya sih yang Sriwijaya. Sriwijaya. Walters. Oke. Aku ambilin bukunya. Ya, Walters ya itu Ini ya. ya. Mana? Iya, Walters ini Oke. kan sebenarnya Dua tuh. Sriwijaya itu udah banyak juga sih yang nulis ya selain Walters. Tapi yang kemudian fundamentalnya ini di Walters gitu. Karena dia memang fokus banget ya ngomongin Sriwijaya sampai ada beberapa terbitan ya yang Ini dua jilid. Iya, 2 jilid. Dan yang kebangkitan Malaka ini yang paling anyar kayaknya yang kemudian masih dibicarakan sampai sekarang. Nah, 2 buku ini sebenarnya sudah cukup mewakili pengetahuan kita sebagai akademisi, penulis gitu ya. Lagi kayak saya memang konsen di kajian Sriwijaya. Karena memang kalau kita melihat dari sumber-sumber yang lain kan masih kayak fragmentaris gitu ya, terpisah-terpisah. Jadi dengan ini sebenarnya kalau kita pengen masuk ke dunia Sriwijaya, ibaratnya itu ini jadi pintunya ini. Oh, ini jadi buku cara cepat untuk memasuki Sriwijaya. Secara tidak utuh ya, tapi kita bisa paham dari awal sampai kemudian dia kejatuhannya lah atau kemundurannya gitu. Nah, kalau mungkin mau memperdalam lagi tentu kita harus mengulik yang lain lagi karena persoalan Sriwijaya itu sampai sekarang kayaknya belum tuntas benar sehingga masih menyisakan tanda tanya. Namun karena banyak tanda tanya itulah kita publik itu kadang masih penasaran ya. Jadi untuk tahu itu ini sebagai pintu masuknya. Oke. Saya Buku juga Walters ini ya. Iya, Walters ini. Walaupun ada buku-buku yang lain, Ya, kita nerbitin juga sih ada ini ya. ya Kedatuan. kedatuan ya. Ini juga penting banget ya. Ini saya pakai banyak ya karena dia nih merujuk ke Sodes ya. Sedes. Ya. Sodes ini kan seperti orang yang pertama kali mempopulerkan Sriwijaya sebenarnya. Tapi kemudian lebih dipopulerkan lagi oleh Walters karena Walters kan generasi setelah Sodes ya. Nah, ini asik banget nih kalau dibaca nih, apalagi sekarang kita sedang mengenali kembali ya Nusantara Indonesia itu dari segi maritim ya salah satu yang paling wajib untuk dibaca ya buku yang 3 ini. Ini kabarnya Sriwijaya ini peradaban paling panjang ya dalam sejarah Indonesia. Hampir 1000 tahun, betul nggak? Kalau dalam bukunya Walter ya kita ngelihat dari buku ini aja. Ini kalau di sini kan disebutnya abad ke-3 sampai ke-7. Ini kan memang awal kemunculannya sebenarnya. Tapi kemudian Sriwijaya itu masih eksis sampai di abad ke-12. Oke. 11 ya. 11 mungkin 12 itu sisa-sisanya. Karena kan dalam beberapa catatan mungkin nanti dicari tahu nih di buku ini. Bagi yang penasaran lengkapnya itu bisa dibaca nih di sini di Kedatuan Sriwijaya nih. Bahwa kemundurannya nanti karena ada pengaruh itu serangan Chola tadi. Chola dari India Selatan itu karena ada konflik ekonomi sebenarnya yang kemudian berujung kepada politik. Lalu Chola itu mengadakan ekspedisi maritim besar-besaran. Dia menyerang sebanyak 3 kali ya. Tahun 1017, 25, kemudian terakhir 35 itu yang kemudian membuat Sriwijaya itu kolaps, mundur. Maka
efek dari kolapsnya Sriwijaya ini memunculkan nanti kemerdekaan dari kedatuan-kedatuan Oh. kecil yang ada di Melayu gitu. Berarti sifat Sriwijaya ini bukan kayak NKRI ya, kesatuan ya, tapi Dia federasi. ya, Oh, federasi. Jadi dia terdiri dari beberapa kedatuan. Hmm. Nah, nanti Sriwijaya ini adalah kayak datu puncaknya lah gitu. Jadi dia membawahi, tapi tidak berarti mereka harus bayar pajak gitu. Tapi hanya sebagai mitra untuk menjalankan ekonomi perdagangan ini. Karena kan Sriwijaya itu ya, dia hidup dari perdagangan. Tapi kalau kita melihat lagi di sini, di kedatuan Sriwijaya ini, Walters kan sebenarnya ngomongin maritim nih di sini nih. Iya. Ada lagi ke maritim ya. Di sini nih nanti dia ngomongin maritim karena gambarnya juga kapal gitu ya. Tapi sebenarnya di sini nanti kita ketemu lagi sisi lain dari Sriwijaya. Nah, jadi bagi yang tertarik apa sih sisi lain dari Sriwijaya selain maritim? Nah, silahkan dibaca di sini. Iya, jangan dibocorin nanti Saya kagak ada yang beli. ngasih spoiler aja. Iya juga ya. Nanti selesai kan jadi nggak perlu. Diskon berapa nih Bang kalau mau beli Bang? Di situ ada, kalau mau Oke. beli bukunya bisa langsung masukin ke keranjang. Jika ini Dan ada diskon khusus itu ya. Mantap. Jadi dengan 3 buku ini kita sebenarnya udah Ya. bisa punya basis bicara tentang Sriwijaya Sriwijaya. tanpa takut khawatir ngaco ya. Ngaco ya. Ini panduan Panduan. penting lah. Tawal. Oke. Dan kalau kita sekarang lagi ngerujuk tentang maritim, ya ini juga jadi sangat penting, Penting karena banget. ini menjadi tonggak utama peradaban maritim Di di Nusantara. Nusantara. Oke. Nah kalau Ridwan buku Ridwan, Tahu apa? bapaknya gue sebutin. Bukan kamu Kalau nanti. kalau Sinta buku pertama Kobam dan yang dianggap penting untuk dibaca itu buku apa? Oh banyak nih, tapi yang paling pertama dan berpengaruh ya. Iya. Ini nih. Nih. Oh ini Nusantara dalam catatan Tionghoa. Tionghoa. Ini memang buku klasik ya. Iya. Buku. Ini juga bisa dibaca ke sini sebenarnya. Bisa. Kayak kan, Ah, ada bener. itsing kan. Bener banget. Karena kan, Ini sohib nih. Sohib, Iya. ya. karena kan fokus aku di sejarah kuna. Itu kan Iya. setelah abad ke-1 Masehi Oke. sampai sebelum abad ke-16 Masehi itu. Nah, ini tuh salah satu referensi yang penting banget dan mungkin satu-satunya kali ya buku yang ngomongin tentang catatan kronik Sumber. iya sumber bukan primer yang bisa dipakai di kajian sejarah gitu. Ini banget nih. Karena dia penting banget kan, mulai dari cerita perjalanan para Tionghoa awal, biksu-biksu juga termasuk, terus juga gambarin gambaran pada saat awal abad Masehi. Ini penting banget. Kita udah cetak ulang ini Iya, sampai nah. 2 kali. Tapi kalau ini cetakan ulangnya ini bukan hanya terjemahan bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa Inggrisnya. Iya. Dan ini Ini penting bisa banget sih. akses ya. Kepake banget nih buat tesis Iya. aku kemarin Oke. tentang paleografi aksara, tentang sejarah perkembangan aksara. Oh, ini buku yang menurut lu dari Kobam paling penting ya? Iya. Karena menolong hidup lu ya? Iya. Karena harus melihat sumber lain kan, Iya. dan ini catatan Tionghoa yang paling penting banget sih buat Iya. aku. Oke. Bener. Mhm. Thank you ya. Ya ini buku saya terbit di tahun 60-an ya. Iya. Terjemahannya dalam bahasa Bahasa Inggris, beredar, tapi Ini susah sekali dapat bukunya. terbit pertama tahun berapa? Ini tahun berapa ya? Kayaknya 2006 zaman bukan sih? Iya 2006 ya betul, Mm-mm. 2006. Aku punya yang sampai copot-copot dan Oke. ini banyak catatan-catatannya. Aku balik ke Mas Didi. Kalau ngaitin buku ini ya, Gronovel ini Gronovel. Nusantara dalam catatan Tionghoa dengan Sriwijaya, gimana kita bacanya? Ya, ini sebenarnya pendukung ya, buku pendukung. Kalau di Walters itu kan dia memang membahas juga nih, sebenarnya dia pakai data-data ini juga, Benar. catatan Cina gitu. Cuman kalau di sini kan kita melihat langsung sumbernya. Kalau kita baca di Sriwijaya ini, dia udah kutipan. Oke. Jadi kalau pengen menelusuri lebih jauh lagi dan mencari informasi yang tidak disebutkan di Walters, nanti kita harus baca di sini. Dan Makanya di saya sini juga kan- beli buku ini nih, karena saya pengen melihat secara Baru utuh nih. fragmen yang dibicarakan Walters itu kan tidak utuh ya. Ah, Nah di sini utuhnya ini di sini nih. Jadi iya. kalau beli ini berarti harus 4 nih berarti. Itulah biar pas gitu, biar Kan lengkap. kalau di gitu. sini Sinta pakai juga ini untuk Oke. kajian epigrafinya kan ada beberapa terjemahan prasasti kan Oh, iya, di sini. Nah, di sini tuh gambarannya untuk dilengkapin ya pakai ini. Hmm. Untuk gambaran utuh tanda kutip ya, perbandingan sumbernya. Oke. Nah itulah salah satu gambaran buku Kobam yang sedang mereka bicarakan. Sebenarnya tuh kayak Indonesia,
sambung menyambung menjadi satu sebenarnya. Jadi kalau baca buku Kobam tuh mudah sebenarnya. Iya. Jadi kita mau memahami Sriwijaya gitu ya. Kita tuh ada satu paket yang sebenarnya kalau ditarik dia akan nyambung atau connect ke buku yang lain, dan itu bisa melengkapi perspektif cara pandang kita tentang satu Topik lah. topik ya. Sriwijaya. Awal-awal masa ini. Nah ini kan buku yang utama diakses ya dan dibaca ya. Sebenarnya gue tadi masih mau nanya sih, tapi nanti jadi bocor banget gitu ya. Mendingan gak usah aja kali ya. Masih pengen nanya sebenarnya sebesar apa sih peran Cina di Sriwijaya itu? Oh, ini dikasih tahu di sini. Wah, nih. panjang. Iya, apa tadinya mau nanya itu sebenarnya, Dari buku, tapi dari buku. gue mikir kayaknya jangan dah kalau Iya. misalnya itu. Iya, sebenarnya ada di sini semua sih sebenarnya. Nah, ganti buku aja. Jadi buku ganti, lain. iya. Kalau mau tahu sih sebenarnya harus dibaca aja. Dibaca ya. Iya. Oke ya. No, jadi kalau nggak baca, lo durhaka tuh ya. Iya. Nggak memahami Sriwijaya, satu unsur besar dalam Besar. sejarah peradaban Nusantara, terutama unsur bukan hanya kemampuan teknik pelayaran, Iya. tapi Pendidikan. entrepreneurship Iya. dan pendidikan. Itu yang paling penting. Nah, apalagi ini dari Jambi ya. Wah, ini kampungnya dia universitas. Sekolah. Iya, Bayangin sekolah- coba. sekolah pertama. Di abad Iya. ke-7 ya, Iya. ada universitas Nah. tuh. Mungkin lebih awal. Lebih awal lagi ya, malah lebih awal lagi ya. Abad kelima itu. Iya, jadi wajar kalau dalam pembukaan undang-undang dasar kita tuh ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena peradaban kita tuh akarnya itu pikiran, pendidikan. Pendidikan tuh penting. Oke, kita pindah buku ya daripada Nah, Dalam banget. iya. dari Sinta sekarang, buku yang Kobam yang lain yang dibaca yang menurut Sinta tuh penting apa? Itu belakangnya Bang. Banyak Oh, banget Barus. aku udah numpuk nih. Iya. Nih Barus Barus ini. yang aku Oh, iya. beneran Ini bahaya ini buku. Aku Ini menarik banget ini. kan tahun 2021 sampai 2022 tuh masuk tim penelitian Barus. Oke. Nah, itu tentang sejarah pohonnya sebagai komoditas atau produk-produk dari pohon Barus, plus juga landscape-nya, tentang lokasi-lokasi sejarahnya, plus juga peninggalan-peninggalan kayak prasasti, nisan-nisan juga. Nah, buku ini tuh melengkapin banget metode pengobatan tradisionalnya. Jadi Barus dipakai sebagai salah satu bahan pengobatan. Kalau menurut Prof. Tumanggor, manggilnya apa? Prof. Rusmin aja kali ya? Prof. Masih Rusmin. ngajar di UIN ya? Masih. Masih ngajar. Dia antropolog kan, jadi ini disertasi antropologinya Prof. Rusmin. Dan salah satu bahan Barus itu kapurnya untuk pengobatan sakit-sakit tulang, jenis-jenis penyakit tulang. Nah, ini penting banget buat aku karena aku kan penelitian filologinya sempat tentang manuskrip pengobatan. Jadi isi ramuan-ramuan obat tradisional gitu. Nah, ini nih gambaran masyarakat di kawasan Sumatera Utara bagian pesisir barat. Nih, dilengkap banget. Apalagi Prof. Rusmin ngomongin soal mantra-mantranya itu tentang berbagai bahasa gitu. Ini ada Hindu, Yahudi, Konghucu, Islam, Nasrani. Nah, ini keren banget. Ya, ini jadi buku Prof. Rusmin yang kita terbitin waktu berbareng dengan Jalur Rempah tapi episode Sriwijaya. Balik lagi ke Sriwijaya lagi. Iya, ini memang bukunya ini karena salah satu produk untuk Sriwijaya kan ini ya, kapur Barus. Jadi kita pilihlah buku Prof. Rusmin itu untuk diterbitkan dan dirayakan waktu Jalur Rempah episode 2 tentang Sriwijaya. Nah, kalau Didi sendiri buku ini bagaimana ngebacanya? Ini luar biasa sih. Karena saya juga memang tertarik pantai barat kan. Karena kalau bicara Sriwijaya tidak hanya sebenarnya pantai timur. Dan selama ini kan kita perspektifnya itu Selat Malaka gitu ya. Tapi sebenarnya Sriwijaya itu juga punya andil di perkembangan. Tapi ini agak rumit sih. Iya. Dan sebenarnya ini masih Calon disertasinya dia. belum. Jangan di spoiler. Oh iya, salah. Nanti diambil. Tapi itu, jadi ini menariknya adalah warisan dari aktivitas sosial. Saya melihatnya apa yang ditulis di sini adalah warisan dari aktivitas sosial masyarakat yang begitu plural, baru sebagai landscape dan space ruangnya. Kemudian itu dibuktikan di warisan itu. Gitu. Iya, betul. Karena kalau kita lihat dari data arkeologi, riset-riset tentang Barus ekskavasi kan memang susah juga kita membuktikan adanya aktivitas orang-orang Masyarakat. Mesir dari
Persia dan Iya. sebagainya itu Kan bikin perusahaan multinasional Iya. pertama di situ Nah, kan. itu. perusahaan dagang Mesin Iya. dagang. Ayah Sebelum boleh. company ya, Iya, sebelum ayah VOC. boleh. Abad ke-9 kan. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa memang itu tidak hanya mitos atau hanya karangan-karangan belaka ya, tapi bisa dibuktikan bahwa warisan itu ada. Gitu. Memori masyarakat Barus dan beberapa wilayah sekitarnya itu membuktikan itu bahwa pernah terjadi suatu aktivitas sosial gitu ya dari buku ini. Nah, sebenarnya juga ada sambungan nih. Sambungannya Buku lagi ya? Oh. buku Leonard Andaya. Yang mana? Nah, jadi kita mau nyambungin apa yang diomongin Didi tentang kompleksitas dan pembentukan etnik Oh, ya, Selat pasca Malaka. dari Pasca. Sriwijaya. Iya. Nah, Pak Leonard Andaya Luar biasa. mencari di originnya. Ini harus dibeli juga. Iya. Tapi Ini jadi harus nih, bertahap juga nih. nyambung nih, Oh, nyambung kita semua baca ini Sriwijaya ke dulu. sini ya. Nggak bingung. Nah, ini kontemporernya. Iya, Jadi iya. bagaimana etnis-etnis Betul. Melayu termasuk Batak terbentuk. Iya, iya. Termasuk nanti tantangan kolonialisme datang. Bocoran juga nih Bang, kalau disertasi aku tentang Sumatera. Ya, jangan dikasih Oh, tahu. iya. Oke. Banyak riset dia gitu. Ya, Pak Andaya nih keren sekali menurut saya karena cara nulisnya sangat imajinatif. Iya. Tapi kalau kita mau belajar ya pola penulisan sejarah, salah satu rujukannya kan H.G. Wells ya tentang historical imagination. Jadi bagaimanapun akhirnya kan sejarah tuh how to telling story. Betul. Bagaimana menceritakan Ceritakan. Oh, lupa Bang. sejarah. Di sini kan aku kan dari filologi. Hmm. Nah, di sini juga kajian filologi ada karena yang dibahas kan manuskrip Iya. Pustaha Batak itu kan. Nah, ini Ya. juga kajian Basicnya filologi, dari filologi. antropologi kesehatan. Nah, itu. Ya ini memang buku yang keren yang harus dibaca. Kalau sering dengar informasi bahwa mumi itu memerlukan Barus ya, dapur sebelum barus Masehi. ya. Hmm. Nah, kita bisa lihat artefaknya yang bukan hanya dalam artian Material nisan culture. makam ya, tapi bagaimana itu muncul dalam bentuk warisan yang sampai hari ini masih ada. Iya. Ya. Dipelihara dan anehnya itu mau nyebut aneka macam unsur bahasa yang merujuk pada agama-agama Iya. yang sebenarnya menjadi dasar agama-agama besar di Indonesia. Iya, makanya Jadi ada lucu gerbang dukunnya itu kan. Iya. Dia pakai semua. Ya, jadi kalau orang sakit, dia sakit dia minta kepada seluruh Tuhan yang ada. Ya, Tuhannya Islam, Ya. Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Ru, Konghucu gitu ya. Itu dia minta semua. Bahkan kalau nggak sembuh pada Tuhan, dia minta kepada setan. Di sini disebut Ada lucu ya. Bolu-bolu apa Iya. ya? Nah, itu apa keren bukunya. Oke, kita pindah ke buku yang lain. Pilihannya apa Mas Didi? Mas Didi dulu. Kalau aku sih kan sekarang karena pengen suka juga di sastra ya. Nah. Oh, Raden Saleh. Ya, ini cetakan kedua sekarang Raden Saleh. Kenapa tertarik ini, Mas? Iya, karena kan dia ini cukup Oh, karena arkeolog juga. Pengumpul manuskrip juga. Dia kan dianggap Iya. sebagai salah Penyelamat satu arkeolog Perintis. awal ya. Iya. Yang Iya, orang benar. orang kita Anggota ya. museum ya, anggota Iya. museum Oh, gajah. anggota Batavia, Batavia, Hanska, Iya. Pantusten, and Wetenschap. Jadi kita kalau karena saya emang basicnya arkeologi, kemudian kan ya perlu apa ya kayak cerminan lah. Jadi ini menjadi suatu cerminan bagaimana kemudian dia pada masa itu ya menjadi seorang arkeolog amatir lah sebutlah. Gitu. Jadi menariknya di situ dan peran dia sebagai seorang pelukis dan posisi dia sebagai pribumi yang juga dekat dengan kolonial Kolonial. gitu kan. Ini ada saya lebih melihatnya ini menariknya itu adalah bagaimana kemudian drama-drama yang muncul dalam psikologis ya. Nah, dia dan baik dalam keseharian maupun dalam karya lukisnya gitu. Kalau kita baca kita akan tahu tuh lukisan-lukisan ini nanti apa sih ya saya membacanya lebih Hunter juga kan dia, gitu hunter ya. benda-benda antik. yang- Pengepul juga. Iya, pengepul. Iya. menarik. Jadi saya baca ini juga karena selain itu tadi. Jadi memang salah satu aspek paling menarik dari buku Raden Saleh ini itu yang jarang diceritain dan Pak Peter Pak Carey sama- Harsa Oh iya. Harsa Bahtiar yang menurut saya menarik karena dia tidak bicara Raden Saleh sebagai pelukis ya, tapi dia bicara dan menghargai Raden Saleh juga bukan sebagai nasionalis, Iya. tapi menghargai Raden Saleh sebagai saintis. Itu yang paling menurut saya menarik dan Sisi info lain baru ya. ya. Iya, kan sekarang lagi tahun kemarin kan booming banget tuh film Raden Iya, Saleh mencuri mencuri Raden Saleh. Saleh.
Nah teman-teman jangan cuma nonton aja, tapi cari tahu nih siapa sih Iya, siapa sosok Raden Raden Saleh ini yang ternyata adalah arkeolog, pengepul, Barang-barang antik. iya manuskrip banyak banget loh. Termasuk cerita parahyangan di Iya. Gen Jawa Barat tuh banyak banget itu. Ini orang yang ya manusia ajaib lah ya dari Iya. Indonesia. Jadi kalau orang Belanda bilang orang Indonesia bodoh, keliru lah karena yang matainnya gampang. Sebutnya Raden Saleh itu orang Indonesia, masa dia bodoh. Yang filolog-filolog awal tuh kalau nggak salah sama linguistik awal Belanda itu juga kan banyak kebantu sama Raden Saleh karena barang-barang yang dia Betul. kumpulin itu. Oke, kalau Sinta pilihan berikutnya buku apa? Wah ini paling penting banget, tapi yang versi bahasa Indonesia. Oh, versi bahasa Indonesianya udah habis Buku ya. gede banget. Heeh. Buku gedenya. Harusnya di kan. sini masih ada situ tuh di Mana? ujung. Oh ini nih benar. Iya. Nah ini dia nih. Ini penting banget buat aku. Lagi-lagi berhubungan dengan ini penting banget buat aku dan aku habis bacanya. Mhm. Ini tentang orang laut, bajak laut, raja laut. Nah, aku sekarang lagi boleh nggak sih promo novel tentang orang laut. Nah, ini salah satu sumber aku banget. Oke. Karena aku tertarik banget dengan maritim kan. Hmm. Dan kayak pernah bikin artikel Sriwijaya juga pakai bukunya apa namanya? Walters. Terus juga ini paling pegangan aku banget sih, Abel Ini Lapian ini. edisi bahasa Indonesianya terbit untuk 80 tahun Pak Lapian. Ini edisi bahasa Inggrisnya, tapi ada juga edisi kecilnya ini. Oh. Coba nih. Yang mana yang mengenang Pelayaran itu? dan Oh iya. perniagaan ini. Tapi ini Peringatan itu. ini dicomot dari Ini awal gaji. dari apa? Dari buku SNI jilid 3 Ah, iya, yang aku baca dianggap juga. yang sangat baik menggambarkan tentang budaya dan mentalitas bahari orang Ini baru ya? ya baru itu Tahun berapa? ya 2 tahun lalu 2 tahun lalu ya? ini lama ini ya Aku bacanya yang ini nih, ini seru banget. ya ini memang Sulawesi kan, Sulawesi. harusnya sudah cetak ulang ya Iya, ini penting banget loh ya ini. nanti oh ini bulan September ya Pak Lapian ulang tahun loh ini Wah. sampai lupa bener Gimana coba nih? di tanggalnya nih tanggal 1 September ulang tahun dosa gue dah gak ingat Selamat ulang Iya, tahun berarti. selamat oh, nih Tanggal berapa? tanggal 1 September Astaga. ah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Lapian nih. Karya Lupa, besar. gue inget banget dulu Karya September. besar Pokoknya ini. kalau May Day 1 Mei Pak Ong, kalau 1 Oh, September Ham. Pak Lapian. Gimana sih? Dosa Iya, gue. tapi ini menarik untuk dibicarakan nih. Iya. Apalagi sekarang ulang tahunnya kan. September itu. September Iya, lupa. terus kita kan kalau misalkan ada tagline nenek moyangku seorang pelaut, Iya. apalagi kondisi sekarang kan memungguni laut, Iya. kita terlena sama daratan itu, kita baca ini tuh jadi kayak keingetan lagi, oh iya, Iya. nenek moyang kita tuh gimana nih gambaran-gambarannya Iya. itu. Terus apalagi aku pas masuk arkeologi itu baru mempelajari tentang Austronesia itu. Oh, oke. Nah, jadi kan sejarahnya dari belakang dulu terus tiba-tiba ke sini, itu menarik banget sih buat aku. Ya ini Pak Lapian juga yang penting sebenarnya dia mengingatkan bahwa nama lain dari Indonesia itu tanah air. Tapi kenapa sejarahnya tuh berpusat di urusan darat mulu? Jarang di air. Airnya jarang begitu. Jadi buat dia ada satu komponen yang besar dalam sejarah Indonesia itu hilang. Air itu. Iya, Sejak padahal wilayah paling luasnya itu kan air ya. Nah itu problem. Oke. Kalau Mas Didi buku apa lagi pilihannya? Ini. Oh ini buku Oh, yang iya, pelayaran. iya. Saya pakai dulu waktu S2 nih sama ini. Karena saya Mana? dulu kan tesis saya itu tentang maritim ya. Jadi saya pakai ini untuk membahas ya bagi salah satu referensi yang saya rujuk gitu yang dua ini nih. Karena ya sama seperti yang disampaikan tadi. Jadi di konsep maritim kita kan selalu kampanyenya maritim tapi kayaknya ada yang salah gitu di dalam kampanye maritim kita itu. Nah, saya mencoba melihat di tesis itu ternyata kesalahan kita itu adalah di narasi dan komunikasi yang sangat-sangat sifatnya itu tidak menyeluruh gitu ya. Jadi komunikasi kita dengan publik itu macet gitu. Ibaratnya kalau kita orang nih ngomong pakai bahasa Indonesia, yang harus menginformasikan juga harus bahasa yang sama gitu. Nah, komunikasi itu macet karena apa yang kita tangkap dengan apa yang diketahui oleh masyarakat itu nggak balance. Jadi komunikasinya di situ. Jadi di sini sebenarnya bagian dari salah satu fragmen komunikasi yang harus kita bangun. Tetapi memang harus dilengkapi dengan chapter-chapter yang lain yang dari wilayah-wilayah lain. Karena ini kan dari satu wilayah yang dia fokus di Sulawesi ya banyak ya. Nah, Sumateranya bagaimana kan itu kan beda cerita. Nah, ini harus dikumpulin nih
Yang dari Sumatera kan mungkin ada yang dari Anthony Red misalnya kan, Oh iya. menuju sejarah Sumatera atau Sumatera Tempo dulu gitu. Jadi memang kalau membaca sesuatu itu ya harus mungkin dalam satu ruangan ini bisa akan memberitahu kita Link. bagaimana apa sih yang harus kita ketahui dari peradaban kita gitu. Nggak bisa cuma dari sini aja. Saling melengkapi kan Harus, ya. wah pokoknya harus dilengkapi semua deh. Nah, Gitu. kalian dengar itu ya, itu Kobam menyediakan banyak pintu untuk pergi ke masa lalu dan memahami Nusantara. sejarah Indonesia, memahami peradaban Indonesia. Kalau kalian ngerasa jadi orang Indonesia, kalau kalian nggak kenal sejarah Indonesia, peradaban Indonesia tuh kalian sebenarnya bukan orang Indonesia. Orang dari planet Iya, iya. Uranus atau Neptunus atau Pluto kalian. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak dari netizen? Kalau ada kita baca dulu sebelum ke Sinta ya buku Masih berikutnya. banyak dia. Oh, masih buku banyak. nih. Iya, banyak. Ini banyaknya komen-komen. Apa tuh? Kapan mampir di Taman Sari Mangga Besar, Bang JJ? Wow, kita ngapain? Minum darah ular atau makan mie? Nah, ini Buku filosofi dong, Bang. Dari Khair. Terus ada lagi terakhir nih dari Alwi 135 masukan. Banyakin terbitin sejarah keturunan Arab dong. Oke. Sejarah keturunan Arab. Oh ya, orang Arab di Nusantara ya. Kita belum cetak ulang tapi itu buku apa ya? Udah habis sayangnya ya. Kalian belanjanya lebih banyak lagi deh supaya kita punya duit dan bisa cetak lebih banyak buku. ya, melengkapi yang tadi. Oke ya, ada lagi nggak? Coba di Pertanyaan? apa ya? Ada? Ada itu. Apa ngeheng ya? Itu aja ya. Oke, Sinta sekarang ya. Kalau ini udah bisa, Bisa udah. ini kasih aja. Oke. Sorry. Ya, oke Sinta sekarang apa? Buku Pilihan bukunya. Yang non sejarah tapi penting dulu nih, ini dua buku penting. Yang Ini. ini Udah tahu. dua buku penting dan Udah dua tahu dari dua situ. guru aku masuk ke arkeologi. Kan aku pengalaman masuk arkeologi kan baru ya. Filologi kan sastra, dianggap fiksi ya. Nah, ketika masuk arkeologi tuh dianggap fakta nih. Ya. Nah, aku kan agak jomplang nih secara keilmuan. Jadi harus belajar dari nol banget. Nah, dua dosen aku ini, tapi Bu Mini udah pensiun. Sebelum aku masuk arkeologi, aku udah punya modal baca buku ini dulu. Makanya aku tertarik banget sama sejarah kuna. Yang satu dari Prof. Agus Aris Kunandar tentang Gajah Mada. Yang satu, ini paling penting banget karena tentang prasasti kan, prasasti Erlangga, Bu Nini Susanti. Itu, Bang. Ini ya ini dua buku udah mau habis ya. Buku Bu Nini mau cetak ulang dan kumpulan artikel ilmiah Bu Nini itu juga mau terbit harusnya tahun ini, tapi Bu Nininya sibuk banget. Oh, Ya iya jadi dong. kayaknya akan pindah ke tahun depan ya, kumpulan tulisan Bu Nini. Waktu kemarin sih kepengennya buat nyambut ulang tahunnya Bu Nini, tapi nggak kejadian. Oke Mas Didi, kalau misalnya baca buku Kobam, bagian paling menarik nih secara fisik ya, kita bicara penampilan buku Kobam. Nah kan gue sendiri selalu merasa buku itu harus punya penampilan yang oke, karena gue menganggap tuh buku itu kalau keluar seperti orang mau ikut ke pesta gitu. Kalau dia nggak menarik dandanannya, dia nggak akan jadi pusat perhatian tuh gitu kan. Sementara kan di pasar buku itu buku aneka macam ya, dan orang selalu menganggap buku sejarah wah nggak menarik, jadul. Kadang-kadang sampunya daftar Iya. isi gitu. Tapi kalau bagi saya mungkin karena ini selera Iya. juga ya. Selera saya memang yang kayak gini-gini sih, yang jadi menggambarkan bagaimana ilustrasi ya. Ilustrasi menceritakan isi, misalnya nih Selat Malaka, ini kan gambaran bagaimana Selat Malaka pada masa itu gitu ya, di abad awal 15-16 gitu. Jadi sejauh ini sih sudah menarik sih kalau dari tampilan sampul. Mungkin di dalam hal yang lain mungkin ya, dalam bentuk ukuran aja kali. Karena kalau saya lebih suka yang ukurannya nggak terlalu besar ya, jadi bisa enak dibawa di tas gitu. Itu aja. Kalau sampul tampilan sih sudah oke, dan ininya sih mungkin ukurannya aja agak difleksibelkan lagi. Sebenarnya kita bikin begini supaya lebih murah. Karena ukurannya jumbo. Iya. Kalau dikecilin jadi padat dong, Makanya. lebih mahal. Cuman selera saya itu yang jangan terlalu besar gitu Oke. kan. Jadi agak biar enak bawa ke tas gitu kan. Oke, kalau Sinta gimana?
aku memperhatikan beberapa penerbit sejarah Iya. yang menerbitkan buku-buku sejarah ya. Kobam paling oke sih menurut aku Oh, secara terima kemasan, karena kasih. aku di industri kreatif juga kan, dan kemasan tuh meskipun jangan menilai buku dari covernya, tapi aku itu penting banget sih menurut aku, dan Kobam udah ideal, udah ya ideal lah, udah di atas rata-rata malah untuk dibandingkan dengan penerbit sejarah yang lainnya. Desainnya ya. Serius loh, aku nggak ini ya, dan menarik loh, misalnya kayak ini ilustrasinya, terus buku-buku yang lain juga menarik banget. Aku paling suka yang mana ya, misalnya ini contoh, ini yang buku Prapanca itu kan Oh, iya. ngomongin manuskrip, tapi kan gambarannya tentang candi gitu, dan ini menarik banget gitu, ternyata isi manuskrip tuh ada tentang ini. Ah ya, ini juga kajian filologi juga, manuskrip Stasoma gitu. Ya memang buku Kobam tuh banyak orang bilang pengemasannya bikin mereka ngerasa buku Kobam dilihat aja tuh ngasih inspirasi, Iya. apalagi dibaca katanya. Cakep banget nih. Nah, itu buku Pak David Rim. Oke, lalu sekarang mau nanya sebenarnya pengalaman kalian selama membaca buku Kobam secara redaksional bagaimana? Oh, aku ya penting banget lah. Isinya, penyuntingannya, Iya. bahasanya, terjemahannya gitu. Hmm. Kayak misal kita nerjemahin Chronophile itu kan setengah mati tuh gitu ya. Nah, juga buku-buku mayoritas buku Kobam memang banyak buku terjemahan kan, karena kita mencari buku rujukan, Kajian. buku babon misalnya, ya nggak ada orang yang bahas, orang kita bahas Sriwijaya seserius Walters misalnya kayak Iya. begitu. Sudah ini sih sudah mudah dipahami ya Hmm. oleh awam gitu, karena dia pakai kalimat-kalimat yang memang tidak terlalu akademik ya, Iya. sudah sangat populer dan sudah bisa di ini ya, sudah apa menerjemahkannya itu sudah nggak terlalu lari jauh gitu kan, karena kadang kita kan misalnya aku nih ada baca satu buku yang emang sumber aslinya itu dari bahasa Inggris, terus saya baca yang terjemahannya itu larinya jauh banget gitu kan. Nah kalau saya baca juga misalnya Walters yang bahasa Inggris dari disertasinya, ya kemudian jadi buku gitu kan. Saya baca sih memang sudah bisa, si penerjemah itu bisa memahami gitu loh, apa sih yang dimaksud oleh Walters itu, dia bisa nangkap gitu. Jadi kita sebagai pembaca memudahkan sekaligus membantu kita untuk memahami jalan pikirannya Walters. Nah itu. Menyenangkan sih secara naratif ya, secara narasinya tuh nggak buku kayak nggak lagi, padahal kan nerbitin skripsi, tesis, disertasi, disertasi. tapi kan nggak baca kayak bentukan bahasa baku yang skripsi, tesis, disertasi, dan itu menyenangkan. Jadi contoh ini nih aku suka banget sama bahasanya nih, asli ini kayak catatan harian gak sih? Loves ya. Iya, kayak menyenangkan gitu bacanya, jadi kayak buku cerita. Ini udah cetakan ketiga kok. Iya, ini keren banget sih. Dulu yang pertama lebih kecil kan? Iya, Mm-mm. Ini menyenangkan banget. Apalagi ini ya, ini juga buku favorit aku nih. Wah, ya. Ngomongin hal yang sangat Ya, ini menyeramkan, sebenarnya menyedihkan autobiografi. gitu. Iya. Ini larut sih aku, bahasanya udah menyenangkan sih Bang menurut aku. Cara Oke ya. editing juga, penyuntingan udah bagus lah. Iya. Udah. Makasih. Oke. Ya ini kan Kobam udah 25 tahun ya, bulan Ih, Mei. selamat. Bulan Mei lalu kita 25 tahun, seperempat abad, dan kita merayakan dengan menerbit selama 1 tahun ini. Mulai Mei kita merayakan penerbitan buku-buku raksasa ya. Misalnya buku raksasa pertama yang kita terbitin ini 3 jilid buku Oh, aku baru lihat tuh. buku Marco Kusuma Kaget. Wijaya ya, tentang kota-kota Indonesia. Ini 3 jilid dan ukurannya super jumbo, lebih besar dari buku yang ukuran jumbo, dan hampir sama dengan buku Lapian ukuran HVS ya, ukuran HVS. Ini 1.700 halaman ya, dan besok mau terbit lagi buku Rumpius. Nggak ada contoh ya, nggak bawa ya, buku Rumpius, buku klasik akan terbit tanggal 19 September. Ukurannya sama besarnya kayak gini, cuma 850 halaman. Itu ada sampulnya di bawah ya. Oh, udah di bawah tuh. Belum ya? Tunggu banget. Rumpius. Ya, ini Curiosity Cabinet ya. Rumpiusnya yang Curiosity Cabinet. Jadi itu ngebahas aspek maritim. Makanya kalau orang maritim pasti Nunggu banget. harus Kapan itu, baca. Bang? Tanggal 19 September indennya sudah dimulai indennya. Kalau inden sekarang dapat diskon 20%. Kalau inden enggak, langsung. karena harganya 850.000. Ya, nih. Hardcover. Iya. Sampulnya
sampulnya kayak lukisan kita Sambil buat aja. model kanvas begitu ya. Jadi Rumpius ini orang selalu ngomong ahli seorang naturalis ya, dan selalu orang bicara tentang herbarium amboinens gitu ya. Bagaimana dia mendokumentasi ya, tumbuhan begitu ya. Tapi yang pertama ini justru maritim. Maritim. Dan Maritim. dia museolog juga, Bang. Ya, ya Yang- karena kata curiosity cabinet itu sebenarnya asal usul museum kan Museum, iya, itu betul. ya. Kotak ajaib. Jadi dia bikin museum orang pertama di Nusantara. Iya. Jadi dulu ada hobi sebenarnya priai-priai Eropa gitu untuk punya kayak semacam lemari isinya barang-barang yang Iya. dianggap imajinatif, terutama dari dunia timur yang waktu itu dianggap memang eksotik begitu ya. So jadi nah Rumpius ini mati di sini mengalami berbagai macam masalah, terutama ketika dia menulis sampai harus 2 kali menulis karena naskahnya itu musnah dalam 2 malapetaka ya. Malapetaka pertama tenggelam, malapetaka kedua gempa. Jadi perjuangannya luar biasa. Sebenarnya nah, nanti baca Rumpius itu akan melengkapi perspektif kita tentang dunia alam tropis Asia Timur sebenarnya gitu. Iya. Karena itu menjadi ladang ya, ladang risetnya orang kayak Wallace, orang kayak Darwin. Tapi nggak pernah disebut, dan Wallace nggak pernah tahu pernah ada Rumpius di tempat dia kerja itu, padahal itu orang yang menghasilkan karya Kalau sama-sama Wallace, karya raksasa iya. gitu Termasuk maksudnya. pionir juga. Ya, dia memang naturalis terbesar, salah satu terbesar di dunia ya. Tapi dilupakan orang, dan dari abad ke-17 di Indonesia baru terbitin oleh Kobam untuk 25 tahun. Keren. Karya kayak gitu. Iya. Ya kita sebenarnya mau bilang bahwa sains itu penting. Jadi ini balik lagi ke omongan Sriwijaya tentang Iya, ilmu pengetahuan begitu. Di masa lalu tiap kita menjelajah ruang-ruang di Indonesia ya, itu kita bisa menemukan bagaimana ruang itu merupakan ruang tumbuhnya benih intelektual. Pusat kajian sejarah pengetahuannya. nyambung Sebenarnya gitu. iya. Ini. Nih, kali ini kita nerbitin ini, terus kita nerbitin. Mentok kotak aku nih bang baca ini asli ini. Ini Andrew Goss ya, tentang belenggu ilmuwan dan ilmu pengetahuan. Ini disebutkan tentang bagaimana pemerintah kolonial membuat pasukan saintis, tapi bekerja bukan untuk sains, tapi bekerja untuk kapitalisme. Itu. Tapi menarik. Iya. Perspektif yang berbeda. Ya, dan satu lagi kita banyak menerbitkan sejarah sains ya. Satu lagi yang Pak Sangkot Marjuki tentang Dr. Ahmad Mukhtar ya. Kalau tadi kita cerita tentang Raden Saleh, Sebelah ini. oh sebelah ini. Nah ya ini. Tentang Raden Saleh, manusia cerdas Indonesia di abad ke-19. Ini kita di sini Prof Sangkot nih cerita tentang orang yang menjadi direktur Eijkman Institute di tahun 30-an pada zaman kolonial. Bayangin Dr. Ahmad Mukhtar, orang yang mengkritik calon kandidat peraih Nobel dan akhirnya gagal dari Jepang tentang leptospirosis. Nah, dia dibunuh oleh pemerintah Jepang, mungkin juga karena ada aspek dendam, karena dewa pengetahuan mereka dikritik karena risetnya tentang leptospirosis itu keliru gitu ya. Jadi dia dihukum pancung ya. Ini bagian dari sejarah sains, dan kita lagi merayakan sejarah sains karena di sekeliling kita banyak kedunguan. Banyak kebodohan, sehingga kita perlu refleksi ke belakang untuk memahami bahwa di masa lalu Kita sains Sriwijaya, bayang Mengembangkan, punya universitas ya. sudah mengembangkan filsafat dan ilmu logika yang udah sebenarnya kita menjadi pertanyaan juga kenapa selama ini kita selalu mengacu kepada filsafat barat. Nah, Sementara di kita di Sriwijaya di Sumatera itu sudah mengembangkan filsafat yang lahir dari kita sendiri. Nah, ini nggak digali banget. Jadi pertanyaan besar itu. itulah orang yang semua di sekolah kita belajar. Pendeta Ising itu pergi ke Sumatera kan, Iya. tapi nggak di biksu ya. Biksu. Itu pergi ke Sumatera, mampir di Sriwijaya, tapi nggak diceritain dia ngapain. Iya. Nah, sebenarnya itu nanti ada part sendiri itu. Ini kita ceritain. Belajar, Ini makanya bisa belajar, kuncinya belajar itu.
Jadi kalau nggak belajar, nggak membaca, kalian tumpul. Iya. Kalau tumpul gampang anak kibul. Iya, itu kerja sama sama masalahnya. China kan banyak ya. Ah. Tionghoa tuh maksudnya udah panjang gitu, nggak sentimen-sentimen. Sekarang tuh kan harusnya belajar dari buku ini juga itu menarik banget sih untuk belajar dari masa lalu gitu. Oke, ini terakhir ya sebelum kita perpisahan, ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, dari Munfarid. Ya. Jadi sebenarnya hasil perjuangan bangsa Indonesia ini murni atau hasil Amerika, Bang JJ? Karena di Maksudnya sini itu nggak jelas itu pertanyaan itu. ada kaitannya, Bang. Kemerdekaan kita ya buah jeripaya kita sendiri lah, masa Amerika. Ini tuh Enggak lah. JJ nggak ya coba? Coba aku cek barangkali. Enggak. Mumpung ada Bang JJ nih. Iya, nih apa baca buku Kobam, misalnya salah satu contoh bukunya adalah bukunya Hatta ya, bukunya Hatta mana ya? Bukunya Bung Hatta di Belanda ini. Jadi kalau misalnya mau ngomong ada peran Amerika, baca aja buku Perhimpunan Indonesia nih tentang awal dari nasionalisme Indonesia, bahwa Amerika itu mempengaruhi, misalnya kayak Soekarno mendirikan PNI tanggal 4 Juli mengikut Amerika. Ya, itu Soekarno itu terinspirasi oleh revolusi Amerika begitu. Ya. Nah, tapi bukan berarti bisa kita definisikan bahwa Amerika memainkan peranan penting begitu ya. Jadi kalau kita baca kayak satu buku ini aja, kita bisa paham bahwa kemerdekaan itu kita rumuskan dengan jeripaya kita sendiri alias berdikari. Ada satu lagi nih dari Yo. Tanzil nih, cocok nih dijawab semua. Jelasin dong kenapa saya yang awam yang nggak ngerti soal kerang-kerangan harus baca bukunya Rumpius. Kerangan. Ya karena buku itu sebenarnya bukan kita disuruh lagi untuk membaca aneka macam jenis kerang-kerangan atau batu-batuan, hewan-hewan, biota-biota laut, tapi kita mau ngomongin bahwa di abad ke-17 tuh ada saintis di bumi Indonesia. Hari ini Kismin, Miss Queen itu saintis di Indonesia itu. Aduh, Bayangin melahirkan karya besar ya. Rumpius itu orang Jerman, orang Indonesia yang lahir di Jerman. Buat saya seperti Prof. Sahabat Marjuki suka bilang, Alfred Russel Wallace itu orang Inggris, orang Indonesia yang lahir di Inggris. Dan namanya pakai nama Inggris. Iya, di Ternate itu namanya A.R. Wallace. Jalan A.R. Wallace. Ditanya kenapa namanya A.R. Abdurrahman. Bang, intermezzo Bang. Abdurrahman. Oh iya, Indonesia Ini ya. bukunya yang disebut-sebut, ini bukunya. Ini Aku cetakan kedua. Tahun 2009. Ini cetak tahun berapa ya? Iya, ini Antara 10 apa 11? 9. 9. Iya. Nah, intermezzo nih Bang ya. Hmm. Aku ngadoin mantan pacar aku. Karena itu Kacau pacar ya. nih. Antropologi Unpad ngasih buku ini. Lu yang ngadoin atau lu dikadoin? Aku yang ngasih kado ke dia. Wah, Gitu. Kado yang berharga. Yang dari Coba tadi itu dicek bukunya udah dilokin atau belum? Daripada jadi beban. Bukan mantan. Ya itu cetakan pertama, itu juga untuk ulang tahun Kobam ya, ke 1998 terbit 2009, berarti 10 tahun Kobam. Jadi Keren 10 banget. tahun kita bermewah-mewah nerbitin buku biasa gede-gede kayak gini. Jadi kita kalau punya duit itu surplus gitu duitnya, kita langsung bikin yang besar-besar gitu. Nah, ini contohnya peringatan 10 tahun Kobam. Ini cetakan keduanya, tapi ini ditambah pengantar bagus sekali dari Prof. Sangkot Marjuki ya. Oke, nanti aku beli. Oke, sekarang terakhir ya sebelum kita perpisahan. Kobam kan 25 tahun. Selamat. Kalian sebagai pembaca Kobam ada request gak? Kira-kira minta buku apa gitu yang minta diterbitin sama Kobam? Ya, kalau saya sih ini yang terkait apa berita-berita Arab sih. Kan banyak banget tuh. Ada naskahnya nggak? Ibnu Zaid yang menceritakan tentang zabak. Oh, iya, iya. Ya, Ya tentang perdagangan. catatan pedagang Arab misalnya oke. waktu berkunjung Iya. Nusantara misalnya kan Untuk itu melengkapi juga- Walters juga aslinya kan. Iya. Gitu. Jadi kita jangan lihat dari berita Cina, Cina tapi kita aja, lihat ya. Arab juga. Jadi wah makin mantap. versi lain. Oke.
Kalau Sinta? Aku perbanyak lagi buku-buku kajian filologi, Aha. tapi yang manuskrip-manuskripnya yang mungkin bernapaskan sejarah ya. Oke. Itu satu. Sama juga tentang prasasti-prasasti juga kayak bukunya Bu Mini. Terus Banyak ini juga banget nih, penting Kak. ya. Tambahin Banyak lagi. banget. Karena banyak banget kan sutra-sutra, apalagi yang ahli tulisan Tionghoa tuh Bu siapa yang dari Andri kan udah nggak ada tuh. Oh iya, Ibu Siapa? Marwati. Nah itu Bukan Marwati. tahun kemarin gak ada. Iya. Tunggu tiba-tiba dari Andri. Iya, iya. Mohon Allah Anda. Nah Iya. itu mungkin buku-buku apa tulisan-tulisannya Bu Mona juga bisa diterbitin. Ya nggak sih ada nggak Iya. pasti banyak kan. Iya, ada. Itu tentang Tionghoa. Apalagi ya, aku sih lebih minta request sejarah kuna sebelum abad ke-16 karena Kebutuhan disertasimu ya. karena ngomongin sejarah maritim itu nggak cuma di abad ke-16 atau 17 aja awal-awal kolonial, tapi perjalanan kemaritiman kita tuh bener kata Oh, kalau ini akan dikabulkan karena kita baru dapat naskah dari Horst Liebner, ahli sejarah maritim perahu. Naskah-naskahnya kita Kapan tuh, dikasih Bang? untuk diterbitkan tahun depan. Amin. Oke, ditunggu banget. Nah, kalau ini sebagian ada di sejarah Sumatera Tempo dulu ya. Amin. Sedikit-sedikit ya. Iya, Kalau seri- satu buku belum. Seri itu juga menarik sih Bang. Seri Tempo Progo dulu ya, besar seri itu Tempo dulu ya. Tempo Ada dulu Sumatera, itu, ini sejarah Kalimantan. Ya, seri Jadi kita Tempo tahu kan? dulu ya. Pengen tahu aja gimana sih orang Arab itu melihat dan membicarakan kita itu. Itu kebutuhan disertasi Iya. gitu. Ya kan Kayaknya gue salah nanya nih. Kayaknya salah Ada menanya. kepentingan. Jadi beban. Kepentingan ada kita. kepentingan pribadi kan. Gak apa-apa lah. Oke ya, pesan terakhir teman-teman buat Kobam dari Sinta dulu. Oke, kita tahu ya kondisi sekarang tuh tentang anak muda yang membaca buku fisik. Iya. Itu kan berapa persen Bang? Maksudnya bisa dibilang masih krisis atau ada kemajuan, ada peningkatan dari segi Pembaca penjualan- buku di penjualan? Indonesia itu besar. Mm-mm. Persoalannya adalah tidak ada kecilnya akses terhadap buku. Nah Itu itu, problem. itu mungkin Kobam bisa memperluas jaringan juga atau bisa kolaborasi kali ya Iya. untuk Nah, penyebaran. persoalannya justru di situ. Sekarang karena sistem distribusi buku itu buruk, diisi ironinya oleh pembajakan buku. Aduh, sih. Kamu harapannya Iya. semangat aja deh Bang. Makanya Terus semangat. ada satu akun ya di marketplace Mhm. yang bisa menjual sampai 800 eksemplar dalam satu tahun. Buku Mustika Rasa yang Kobam aja nggak Ya. bisa menjual 800 eksemplar dalam satu tahun. Nah, kita pengen sebenarnya pihak marketplace itu men-take down akun-akun yang menjual buku bajakan karena itu kriminal. Cuma kita masih ketemu pejabat ini kan. Nah, mungkin pesannya dekat pemilu gitu ya. Pejabat yang peduli pada industri kreatif perbukuan Ya. itu harus ngomong. Hmm. Dan sebenarnya ini isu yang penting ya, karena nggak ada ngomongin isu penting tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa buku? Ya. Ya, itu mustahil. Betul. Itu persoalan besar. Oke Mas Didi, daripada ntar kita Iya. demonstrasi. Mari memperkaya diri dengan membaca. Oke. Buku sejarah. Ya. Supaya kita paham tentang diri kita dan juga tentang leluhur dan peradaban kita. Iya, Oke, betul. identitas tuh benar. Betul. Jadi penutupnya adalah hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Sampai jumpa teman-teman. Makasih Ya, Sita, sama-sama. makasih Mas Didi. Semoga sukses perkuliahannya dan bisa memenuhi amanah seluruh bangsa Indonesia Amin. untuk Beban ini. memanggul salib arkeologi Indonesia masa depan. Hidup merdeka.